Proyek pembangunan jalan tol seharusnya dapat memberi dampak perekonomian warga lebih baik lagi setelah menerima ganti untung dari pemerintah atas pembebasan lahan yang terkena proyek jalan tol. Namun tidak seperti halnya Pak Satiman, warga Kelurahan Gurila, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang sudah hampir 6 tahun harus berjuang menuntut pembayaran, namun tidak pernah terrealisasi. Bahkan Pak Satiman sudah jenuh melakukan aksi tunggal menuntut pembayaran lahannya seluas 10.000 meter persegi atau 1 hektar yang diduga menjadi korban perampasan mafia tanah. Inilah dia Pak Satiman yang sudah berumur 75 tahun, warga Blok 3 Kelurahan Gurila, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang melakukan aksi tunggal menuntut pembayaran lahannya yang terkena proyek jalan tol Pematang Siantar. Saya udah jenuh memperjuangkan tanah saya. Cepat bayar tanah saya. Bayar tanah saya. Bayar. Bayar. Di dalam aksi itu, Pak Satiman berteriak menuntut haknya agar pembebasan lahan miliknya segera dibayarkan oleh Panitia Pembebasan Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi Siantar Parapat. Kondisi yang dirasakan Pak Satiman sudah berlangsung sejak tahun 2019 atau hingga saat ini hampir 6 tahun lamanya, namun Pak Satiman belum juga mendapatkan pembayaran ganti untung dari pihak Kepanitiaan Pembebasan Lahan Jalan Tol. Bahkan dalam aksi tunggal itu, Pak Satiman sempat bersujud dan mengambil tanah di lokasi lahan proyek jalan tol itu sambil bermohon kepada Tuhan agar lahannya itu dapat dibayarkan meskipun kuat dugaan lahannya itu telah dirampas oleh para mafia tanah. Yang saya sedang buat, saya bermohon pada Yang Kuasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, warahmatullahi. Ya Allah, berilah kami nikmat dan inayahnya darimu agar kami bisa tertolong untuk melanjutkan permohonan lahan saya ini ganti untung dari tol. Yang saya ingin sampaikan, tolonglah Pak Presiden Prabowo, bantulah kepada rakyat yang miskin, rakyat yang terendah ini agar kami bisa tolong Pak Prabowo. Luas lahan yang tidak dibayar 1 hektar atau 25 rantai, dan juga yang di kabupaten 2 hektar. Kalau mafia tanah ya jelas ada Pak, tapi saya nggak tahu siapa mafianya. Para pelakunya Pak ya? Iya. Ini berada di mana ini Pak, lahan Bapak ini? Di Gurila Pak. Kuasa hukum Pak Satiman, Binaris Situmorang SH, yang selalu mendampingi Pak Satiman saat meluapkan kekesalannya kepada geniustv.id mengatakan pihak Panitia Pengadaan Jalan Tol hingga saat ini belum ada memberikan pembayaran atas ganti untung pembebasan lahan milik Pak Satiman yang kini keberadaannya telah dijadikan proyek pembangunan jalan tol. Binaris Situmorang SH juga mengatakan bahwa kliennya itu memiliki alas hak yang kuat dan diterbitkan pihak kelurahan dan diketahui pihak camat yang juga telah membayarkan pajak bumi bangunan atau PBB selama ini. Namun berdasarkan data, nominatif pihak Kepanitiaan Jalan Tol belum ada mendaftarkan Pak Satiman atas ganti untung lahan milik Pak Satiman tersebut. Sedangkan Pak Satiman yang telah menyurati pihak dari Kepanitiaan Jalan Tol dan pihak ATR BPN Kota Pematang Siantar menyampaikan bahwa dianya belum juga menerima pembayaran sama sekali, sebagaimana objek tanah miliknya seluas 2 hektar yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun dan informasinya sudah dibayarkan pihak Panitia Jalan Tol dan diduga ganti rugi diterima oknum pihak PTPN 3 berinisial TR senilai 3 miliar rupiah lebih. Ya, jadi sebenarnya Pak Satiman ini adalah seorang warga Kota Pematang Siantar yang memiliki lahan seluas 1 hektar di Kelurahan Gurila, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar. Dan lahan beliau persis dilalui jalan tol yang sudah dimiliki beliau sejak tahun 60-an, dikuasai dan membayar pajak PBB hingga saat ini. Tapi entah kenapa Pak Satiman ini telah melakukan berbagai upaya, termasuk menyurati seluruh instansi yang terkait dengan kepanitiaan pengadaan jalan tol dari trase Tebing Tinggi Sibolga, Pematang Siantar. Itu sudah beberapa kali melakukan dialog, komunikasi baik dengan kepala kantor atau kantor wilayah BPN ATR Sumatera Utara maupun kantor BPN ATR di Kota Pematang Siantar, juga kepada BPK. Tapi sampai hari ini hasil dari
upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Satiman ini dalam rangka menuntut ganti untung sebagaimana dinyatakan oleh Presiden sebagai tanah yang dilalui oleh jalan tol itu sampai hari ini belum berhasil. Dan kami kira melihat keadaan yang selama ini diupayakan oleh Pak Satiman, termasuk melalui kita kuasa hukumnya, kami melihat bahwa instansi-instansi terkait, panitia yang tergabung dalam pengadaan jalan tol ini tidak memiliki keseriusan dalam bentuk apapun terkait dengan kepemilikan Pak Satiman ini. Jadi, kenapa kami tidak punya keseriusan? Karena semestinya ketika Pak Satiman menyurati instansi ini dan sudah menyatakan bahwa beliau sudah memiliki alasan yang kuat yang diterbitkan dari kelurahan dan kemudian diketahui camat, kemudian membayar PBB, tapi sampai hari ini pihak kepanitiaan yang tergabung dalam panitia pengadaan jalan tol belum merespon dan belum memasukkan Bapak ini kepada daftar nominatif penerima ganti untung pengadaan jalan tol. berarti sejak tahun berapa itu Pak seharusnya yang dibayarkan tersebut? Nah, semestinya karena pengadaan jalan tol sudah dimulai pada tahun 2019, mulai dari pendaftarannya, maka semestinya berdasarkan informasi yang kami ketahui dari halayak juga sebagian orang yang sudah menerima, mestinya Pak Satiman ini sudah menerima di tahun 2023 atau 2024. Nah, karena ada beberapa orang juga yang menjadi peringgan atau orang-orang yang di sekitarnya sudah menerima. Terkait hal ini, pihak tim GNews.tv.id melakukan konfirmasi kepada pihak ATR BPN Kota Pematang Siantar melalui Kasub Koordinator BPN Manulang mengatakan berdasarkan surat nomor 1 pihak PTPN 3 juga mengklaim bahwasannya objek tanah yang diklaim Pak Satiman yang juga berlokasi di Kelurahan Gurila seluas lebih kurang 1 hektar adalah juga katanya dimiliki pihak PTPN 3 Kebun Bangun. Kami di sini sebagai Ketua Pengadaan Tanah itu melaksanakan tugas berdasarkan SK penetapan lokasi yang telah dikeluarkan oleh Gubernur. Ketua Pengadaan Tanah tersendiri itu dipimpin oleh Pak Gubernur, ada dibagi atas 2 kelompok, itu ada Satgas A dan Satgas B, masing-masing memiliki tupoksi di bidang fisik dan yuridis. Nah, terkait mengenai objek tanah yang dimiliki Pak Satiman, dapat kami jelaskan bahwa beliau beberapa kali sudah bersurat kepada BPN Pematang Siantar, juga kepada BPN antar wilayah mengenai keberatan beliau, dan surat tersebut sudah dibahas surat dinas oleh kepala kantor maupun oleh Kanwil BPN Sumatera Utara. Nah, dalam prosesnya ketika pada tahap inventarisir daftar nominatif, beliau Bapak Satiman sendiri tidak turut serta dalam tahapan tersebut yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Satgas B gitu. Nah, di situ Satgas B mengumpulkan penggarap di trase jalan tol Siantar Tebing Tinggi. Nah, dari para penggarap itu diinventarisir bidang tanah yang mereka klaim mereka kuasai, dan juga ada di situ ketua penggarapnya juga. Dan mereka saling konfirmasi satu dengan yang lainnya ketika untuk objek tanah Pak Satiman pada tahapan itu beliau tidak turut serta mendaftar atau tidak mengkonfirmasi ke aparat lurah setempat maupun kecamatan, bahkan ke panitia pengadaan tanah sendiri. Dalam kasus ini diduga ada peran mafia tanah yang bermain, mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok, sehingga tega mengorbankan para pihak yang saat ini saling mengklaim atas objek tanah yang ada di Kelurahan Gurila, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara itu.
Pak Satiman dan kuasa hukumnya berharap kepada para pihak dan khususnya aparat penegak hukum agar dapat menelusuri dugaan adanya para mafia tanah yang kuat andil dalam permasalahan ini demi keuntungan pribadi ataupun kelompoknya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, tim JinusTV.id memberitakan.